Bab 129, Api Petir, 2. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kekaguman Melkit berlanjut sepanjang perjalanan. Hutan itu memiliki vegetasi yang rimbun, sesuatu yang sulit dipercaya mengingat cuacanya. Roh, termasuk yang primal, ada di mana-mana di hutan ini. Hutan ini adalah surga bagi pemanggil roh. Melkit dengan bersemangat berteriak, "Aku benar-benar tidak melebih-lebihkan, kamu harus percaya padaku. Aku pergi ke Lusinan, ratusan tempat yang diketahui memiliki banyak roh sementara aku belajar sihir pemanggilan roh selama belasan tahun ini, tapi aku belum pernah melihat tempat yang semarak ini, apalagi yang memiliki lebih banyak roh daripada hutan ini." "Ah, tentu," jawab Yujin tanpa sadar. "Di hutan ini, bahkan afinitas roh yang paling minimal pun sudah cukup untuk membuat kontrak dengan roh. Jika kau sudah memiliki kontrak, level sihir pemanggilan rohmu akan meningkat hanya dengan tinggal di sini." "Tidak, bukan hanya sihir pemanggilan roh. Ada apa dengan tempat ini? Bagaimana mungkin tempat ini memiliki begitu banyak mana?" Melkit sangat senang sehingga dia mengangkat tangannya ke udara. Kemudian dia tiba-tiba menerkam Yujin dan meraih kerahnya. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" tanya Yujin. "Ini kejahatan." Melkit mengangkat protes. "Merupakan kejahatan bagi klan belaka untuk memiliki tempat yang penuh dengan mana dan roh ini." The Lionhearts sebenarnya bukan klan biasa," jawab Yujin dengan wajah enggan. "Hei, bahkan kerajaan sihir Arot tidak memiliki situs mana seperti ini. Saya cukup yakin itu berlaku untuk setiap negara lain di benua ini. Kurasa Helmut punya satu. Itu mungkin. Pokoknya, tempat ini bukan tempat mana biasa. Bahkan di Helmut, tidak ada roh yang lebih baik. Tapi mereka mungkin memiliki banyak tempat berkumpulnya roh kegelapan." Melkit bingung, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Tetap saja, dia bisa mencapai kesimpulan segera. "Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Aku sudah bilang tidak. Kalau begitu, lupakan tentang hidup. Bagaimana kalau kita berkunjung 2 kali?" "Tidak, kamu tidak bisa. Kamu sangat pelit. Secara teknis, hutan ini bahkan bukan milikmu. Lady Ancila sepertinya sangat menyukai hadiahku. Aku bisa bernegosiasi dengannya, bukan?" Yujin tidak menjawab Melkit, tetapi hanya menatapnya dengan murung. Sejujurnya, tidak ada alasan baginya untuk mengatakan tidak tanpa syarat. Namun, keeksentrikan Melkit, yang telah didengar Yujin dari Tempest, mengganggu pikirannya. Bagaimana jika Melkit berlari ke sini telanjang di tengah malam seperti yang dia lakukan dengan Winit? Yujin benar-benar tidak ingin membayangkannya. "Kamu bajingan murahan, kamu tidak perlu memelototiku seperti itu. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi karena Anda benar-benar pelit. Sebenarnya, saya memiliki segalanya. Apakah kamu tahu itu? Aku sudah berada di puncak sebagai pemanggil roh." "Itu luar biasa," jawab Yujin dengan acuh tak acuh. Melkit menggertakkan giginya saat dia memelototi Yujin. Kemudian dia dengan cepat berpaling dari Yujin dan mulai berjalan menyusuri hutan. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, di mana Mer? Dia di sini. Ketika Yujin mengangkat jubahnya saat dia menjawab, Mer menjulurkan kepalanya. Untuk sesaat, Melkit merasakan emosi campur aduk saat melihat Mer. Harta karunnya, jubah kegelapan, digunakan sebagai rumah gadis kecil itu. "Aku tidak pernah membayangkan jubah itu akan digunakan seperti itu." "Kamu benar-benar memanfaatkannya," kata Melkit getir. "Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepadamu dalam keadaan utuh setelah 6 tahun. Tentu saja, kamu harus. Jika jubah memiliki satu goresan, seluruh hutan ini akan." Petik 2. "Aku bercanda, Zhou King. Anda benar-benar sesuatu, bagaimana mungkin Anda tidak menghormati yang lebih tua? Anda melotot seolah-olah Anda akan membunuh saya setiap kali saya mengatakan sesuatu. Kakak perempuan ini sangat takut padamu. Kamu, seorang kakak perempuan." "Diam," bentak Melkit. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, itu semua karena Master Menara Hijau, bajingan itu, menyebabkan keributan. Tentu saja, Melkit tidak ingin Master Menara Hijau memenangkan pertarungan. Namun, dia yakin Yujin tidak menghormati Master Menara karena tindakan janggal Master Menara Hijau. "Tapi kemana tujuanmu sekarang?" Yujin bertanya. "Tempat yang penuh dengan roh dan mana. Saya pikir itu berlaku untuk seluruh hutan. Ada tempat yang sangat padat di hutan ini. Anda tidak perlu membimbing saya. Saya sudah merasakannya." Melkit berpikir ini adalah kesempatan yang bagus. Dia menyeringai dan berbalik secara dramatis untuk membuat ekor mantelnya terbang. Saat dia melakukannya, tanah di bawahnya naik seperti gelombang laut. "Roh-roh bumi ini membimbing saya." Yujin memandang Melkit dengan wajah enggan. Menunggu kekaguman Yujin, dia masih merentangkan kedua tangannya saat dia berdiri di gelombang bumi. "Bisa kita pergi?" Yujin bertanya setelah jeda. "Apakah kamu ingin mengendarainya juga?" "Tidak. Kamu tidak perlu menolak. Mengendarai ini cukup menyenangkan." Saat Melkit menjentikkan jarinya, tanah di bawah Yujin menggeliat. Sebenarnya cukup mengejutkan, bumi digerakkan oleh roh, bukan sihir. Yah, dia memang membuat kontrak dengan Raja Roh Bumi, pikir Yujin. Dia berhenti berjalan dan berdiri diam. Melkit masih belum turun dari ombak. Seperti itu,
Mereka bergerak maju, berdiri di tanah yang bergerak. Sementara itu, Mer juga keluar dari jubahnya dan berdiri di samping Eugene. Apakah kamu pernah berselancar sebelumnya? Tanya Melkit. Tidak. Kamu selalu bisa bertanya padaku apakah kamu mau. Kita bahkan tidak perlu pergi ke laut, aku akan membuat gelombang untukmu. Itu agak terlalu banyak. Mengapa? Apakah kakak perempuan ini membuat jantungmu berdebar kencang? Tolong jangan katakan hal yang menjijikkan, jawab Eugene dengan wajah jijik. Namun, Mer tidak terlihat tidak senang. Mungkin karena dia menyukai apa yang dikatakan Melkit. Atau mungkin dia bersenang-senang mengendarai gelombang bumi. Oh. Setelah melintasi hutan, mereka sampai di desa elf yang baru saja selesai dibangun. Itu mungkin hari pengiriman pasokan juga, gerbong berbaris di depan pintu masuk desa. Tuan Eugene, apa yang membawamu ke sini? Berdiri di depan gerbong, Narisa dan Lavera sedang memeriksa perbekalan yang diturunkan. Preferensimu sangat unik dan, mengejutkan. Melkit tergagap, menatap Narisa dan Lavera. Kedua elf itu mengenakan seragam pelayan Leonhardt. Satu memiliki kaki prostetik dan yang lainnya memakai penutup mata. Tidak jarang menggunakan elf sebagai pelayan, tetapi kedua elf ini telah merusak atau kehilangan bagian tubuh. Itu membuat Melkit membayangkan sesuatu yang sangat gelap dan dekaden. Jangan punya ide aneh. Aku adalah orang yang mencoba memahami preferensi setiap orang. Tidak perlu malu. Kamu sudah tahu banyak tentang rahasiaku yang memalukan. Jangan mengatakan sesuatu yang akan menyebabkan kesalahpahaman juga. Narisa dan Lavera, yang sebelumnya membungkuk dengan sopan, kini menatap kelompok Eugene. Mereka saat ini adalah pelayan magang di pavilion, dan mereka telah menjadi bawahan Nina saat Eugene pergi. Ocehan omong kosong Melkit akan sampai ke Nina, dan dari sana, itu akan sampai ke ayahnya, Gerhard. Jadi, apakah ini tempat dengan banyak roh dan mana? Tanya Eugene. Serius, berhenti berpikir omong kosong aneh. Baik, kamu seharusnya tidak terlalu pemalu. Petik 2. Melkit berdehem dan mengangkat jarinya. Itulah tempatnya. Jarinya menunjuk ke belakang desa elf. Disitulah Eugene menanam bibit pohon dunia. Belum sampai berminggu-minggu, tetapi anakan pohon telah menjadi jauh lebih tinggi daripada ketika dia mendapatkannya dari Samar. Petik 2. Bukankah itu pohon peri yang kamu bawa dari Samar? Tanya Melkit. Iya. Bahkan aku belum pernah melihat pohon peri hidup. Bisakah saya mendapatkan satu cabang yang kokoh sebagai hadiah? Itu tergantung padamu, Lady Melkit, gerutu Eugene saat dia mendekati pohon peri. Saat Melkit mengikutinya, dia melihat sebuah gubuk tidak jauh dari pohon peri. Gubuk adalah pusat hutan ini, pikir Melkit. Itu adalah Leyland dari klan Leonhardt. Apakah akar pohon peri terhubung ke Leyland? Itu sebabnya kekuatan Leyland diperkuat. Jadi mana? Tidak, tunggu sebentar. Roh-roh di tempat ini. Kenapa mereka agak berbeda? Dia akrab dengan roh primal yang tidak memiliki ego, tapi roh primal di hutan ini sedikit berbeda dari roh lainnya. Petik 2. Apakah aku salah? Melkit bergumam. Salah tentang apa? Roh primal di tempat ini, mereka agak berbeda. Ya Tuhan, apakah ini pohon dunia, bukan pohon peri? Melkit menjerit dan melemparkan dirinya ke pohon muda. Kemudian dia melilitkan anggota tubuhnya di sekitar batang seperti jangkrik. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat pohon dunia dalam kehidupan ini. Secara teknis, itu bukan pohon dunia. Itu dahan pohon. Ya Tuhan, ya Tuhan. Bagaimana kamu tahu? Levin dan Janos memberitahuku. Bagaimana ini mungkin? Untuk klan Fana belaka untuk memiliki 3 pohon dunia di hutan mereka. Siapa sih Levin dan Janos itu? Raja Roh Petir dan Raja Roh Bumi. Apakah kamu akan tinggal di sana? Tanya Eugene. Setelah beberapa saat, Melkit meluncur turun dari pohon. Kamu tidak akan memberiku satu bahkan jika aku memintanya, kan? Tidak pernah. Aku sangat sedih. Aku bahkan tidak bisa mengganggumu lagi, aku agak memahami situasi saat ini. Bersyukurlah atas kemanusiaan yang tersisa di dalam diriku. Para elf dibawa dari Samar, tempat Sienna dikenal sebagai pengasingan. Pohon dunia ada di sini mungkin untuk para elf dan karena keinginan Sienna. Melkit menatap pohon dunia muda dengan mata penuh perasaan yang tersisa. Kalau saja aku bisa melakukan sesukaku. Aku ingin memilikinya di Menara Putih. Namun, dia tidak bisa. Melkit menghela nafas berat dan roboh ke pohon. Kemari. Apakah kamu akan bernegosiasi denganku atau sesuatu? Tanya Eugene. Tidak, bukan aku. Saya mencoba memulai kontrak antara Anda dan Roh. Saya datang ke sini hari ini untuk itu, bukan. Konten iklan. Melkit membuka mantelnya lebar-lebar dan mengeluarkan sebuah kotak besar darinya, meletakkannya di depan Eugene. Setelah itu, dia menggerakkan tangannya ke sana kemari, cahaya memancar dari ujung jarinya. Dia menggunakan cahaya untuk menulis formula dan menggambar lingkaran sihir di tanah. Eugene duduk di depan Melkit dan menyaksikan seluruh prosesnya. Apakah saya perlu duduk juga? Mer bertanya, tapi Melkit dengan tegas menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tetap di luar. Di suatu tempat yang jauh dari sini. Formula kontrol halusmu mungkin mengganggu apa yang akan terjadi. Apa ini berbahaya? Mer dengan gugup bertanya lagi.
Suasana hati itu penting saat kau membuat kontrak dengan para roh. Roh petir khususnya memiliki temperamen yang buruk. Jika familiar acak tetap tinggal tanpa alasan, roh mungkin menyerangmu dengan petir atau semacamnya, jelas Melkit. Dia memindai Eugene dari atas ke bawah. Apakah kamu ingin melepas pakaianmu? Apakah aku harus melepas pakaianku saat aku mengontrak roh? Eugene bertanya dengan enggan. Saya lebih suka metode itu. Ketika saya mendekati mereka dalam keadaan prima, tanpa dekorasi yang tidak perlu, hubungan saya dengan roh semakin kuat. Tempest memberitahuku bahwa itu tahayul. Petik 2. Setiap roh memiliki preferensi yang berbeda. Bagaimanapun, saran saya adalah melepas pakaian Anda. Saya sarankan setidaknya melepas atasan Anda. Itu mungkin terbakar selama penandatanganan kontrak. Eugene mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengabaikan nasihatnya. Itu tubuh yang bagus yang kamu dapatkan di sana, adik laki-laki. Melkit bersiul saat dia melihat ke arah Eugene, yang kembali setelah melepas atasannya. Dia menatapnya dengan mata jijik sebelum menjatuhkan diri ke tanah di depannya. Buka saja kotaknya. Saya benar-benar ingin tahu apakah ini layak untuk diributkan. Hehehe. Dengan senyum jahat, Melkit menjentikkan jarinya ke arah kotak, yang terbuka. Eugene membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat ke dalam kotak. Sesuatu yang berjongkok di dalam melompat dengan cepat. Apa ini? Pes. Di dalam penghalang yang dibuat oleh Melkit, petir mengamuk. Itu sangat cepat sehingga Eugene mengalami kesulitan mengikuti gerakannya, bahkan meninggalkan bayangan setelah menabrak penghalang dan terbang tidak menentu. Setiap kali petir menyambar, tubuh bagian atas Eugene yang telanjang tersengat. Api petir. Melkit dengan penuh kasih sayang menyaksikan nyala api yang menyala-nyala. Ada bahan ajaib yang disebut, biji petir, yang menahan petir. Ini adalah batu permata yang sangat berharga yang biasanya digunakan untuk membuat artefak. Namun, pemanggil roh tingkat tinggi dapat mengolah biji petir untuk menampung roh petir. Melkit menjentikkan jarinya. Api petir yang mengamuk tersentak, lalu jatuh ke lantai kotak. Biji petir ini telah diproses menggunakan alkimia. Itu adalah sepotong biji, tetapi telah dimurnikan menjadi nyala api, bukan biji yang dimurnikan. Petik 2. Apakah itu berarti sesuatu? Bagaimanapun, batu permata itu adalah batu. Tidak peduli seberapa halusnya, batu itu tidak akan pernah bisa menjadi lebih besar dari ukuran aslinya. Kami mengukir dan menghancurkan batu, membuatnya lebih kecil pada akhirnya. Tapi bagaimana dengan api? Sambil menyeringai, Melkit terus menjelaskan sambil mendorong kepalanya ke arah Eugene. Api bisa berubah dengan cara apapun, tergantung bagaimana api itu dikendalikan. Air membutuhkan mangkuk untuk dipegang, tetapi nyala api bahkan tidak membutuhkan mangkuk. Itu tumbuh lebih besar, menyusut, dan kekerasan pada saat yang sama. Dengan kata lain, nyala api adalah bahan yang sangat agresif dan juga sangat nyaman. Aha, Eugene diam-diam menimpali. Tentu saja, ini bukan api biasa. Itu terbakar seperti nyala api, tetapi biji itu sebenarnya menampung roh petir yang primal. Oleh karena itu, tidak ada ego, hanya agresivitas. Bagaimana menurutmu? Bukankah bahan ini menawan? Memang, tapi reaksimu sangat membosankan. Apakah Anda tahu apa yang saya alami untuk membuat ini? Ton biji petir digunakan untuk membuat api ini. Saya mengubah biji itu menjadi api dan secara pribadi memanggil Raja Petir untuk benar-benar menuangkan petir berkekuatan tinggi ke dalam potongan-potongan ini. Eugene menatap nyala petir dengan mata menyipit. Api petir yang melingkar di bagian bawah kotak hanya sebesar api unggun, tapi dia merasakan mana yang sangat besar terkonsentrasi di dalamnya. Jangan khawatir tentang kecocokan, Melkit berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Ada alasan kenapa aku membuatnya terlihat seperti nyala api. Itu karena mana Anda terlihat seperti nyala api saat Anda menggunakan formula api putih hati singa. Sepertinya itu tidak berarti banyak, tetapi sebenarnya cukup penting. Ini seperti menambahkan warna pada pakaian yang Anda kenakan. Singkatnya, saya membuatnya tampak lebih akrab, karena Anda tidak memiliki afinitas roh. Petik 2. Bagaimana saya melanjutkan kontrak? Pegang nyala petir. Di depan Eugene, Melkit membuka tangannya, lalu mengepalkannya. Buat itu menjawab mana Anda, menggunakan formula api putih. Triknya adalah, jadikan itu sesuai dengan mana, kekuatan, dan keberadaanmu. Ubah bentuk nyala petir seperti itu. Kemudian, nyala petir secara alami akan menahan mana luar. Apakah kamu menyuruhku untuk membuatnya menyerah? Sebagai summoner, kupikir lebih baik menyebutnya, menyelaraskan, daripada menyerah. Tapi itu terserah Anda, bukankah lebih baik bagimu untuk mencobanya sendiri? Melkit benar. Eugene mengangguk dan meraih nyala api. Hah, lihatlah bajingan ini, pikir Eugene. Ketika tangannya semakin dekat, nyala petir itu tersentak dan kemudian membesar ukurannya seolah-olah akan menelan seluruh tangan Eugene. Dia menyeringai dan menggunakan formula api putih. Whoosh! Api putih berputar di sekitar tubuh Eugene. Segera, nyala api diwarnai dengan warna biru langit. Eugene meraih nyala petir dengan tangan yang terbungkus api. Pes! Petir itu menyala. Lengan Eugene sakit dan giginya bergemeletuk. Terlepas dari keinginan Eugene, kedua lengannya bergetar seperti daun aspen, dan menjadi panas seolah-olah terbakar. Namun, Eugene tidak melepaskan nyala petir itu. Dia malah mengencangkan cengkeraman di sekitar api, saat dia mendekatkannya ke tubuhnya.
Bukankah lebih baik jika kamu memperlakukannya dengan lebih lembut? Kamu bilang terserah aku apakah aku membuatnya menyerah atau selaras. Eugene tersenyum ketika pipinya berkedut. Itu menolak lebih keras dari yang dia pikirkan. Itu cukup menarik. Saat Eugene menekannya, nyala petir mulai menyusut. Kamu, benar. Jadi, jika Anda melanjutkan, Anda akan dapat merasakan semangat yang tertarik oleh nyala petir. Tidak mungkin itu adalah roh kelas rendah. Setidaknya kamu harus bisa membuat kontrak dengan roh kelas menengah, jelas Melkit. Meskipun kupikir dia tidak akan bisa mengontrak roh kelas tinggi, pikirnya. Sebenarnya, kelas roh tidak penting. Ketika seorang pemanggil mengontrak roh apapun, afinitas roh mereka meningkat setelahnya tergantung pada bagaimana mereka memperlakukan roh tersebut. Bahkan jika Eugene hanya mengontrak roh petir kelas rendah saat ini, dia selalu bisa mendapatkan roh petir kelas tinggi sesudahnya. Atau, Levin, bagaimana jika Anda membantunya sedikit? Kamu bisa memanggil roh kelas tinggi dari awal. Kontrak harus adil. Raja roh petir, Levin, menjawab di kepala Melkit. Aku tidak suka api petir itu sejak awal. Aku hanya mengakui karena kamu dengan keras kepala bersikeras, Melkit. Karena kamu telah banyak mengakomodasi dia, dia setidaknya harus melanjutkan kontraknya sendiri. Kamu pelit, Melkit menggerutu. Jika Anda ingin dia mendapatkan roh kelas atas, mengapa Anda tidak membuat artefak yang bisa menampung roh? Itu bukan kontrak, itu akan menggunakan roh di senjata. Itulah mengapa Winnet adalah harta yang konyol. Pedang itu tidak hanya menampung roh, itu memungkinkan pemiliknya untuk membuat kontrak dengan Raja Roh Angin itu sendiri. Raut wajah Eugene berubah saat dia mengendalikan nyala petir. Itu karena Eugene merasakan kehadiran yang berbeda di dalam petir yang dimuntahkan oleh nyala petir. Tidak mungkin Melkit, yang memiliki afinitas petir yang sangat sensitif, bisa melewatkan kehadirannya. Melkit berseri-seri dan berkata, ada roh yang menjawab. Kelas rendah. Tidak, ini kelas menengah. Aku tahu itu. Oke sekarang, berkonsentrasi pada semangat untuk memulai kon. Itu terlalu lemah, bukan? Eugene menjawab sambil mengerutkan kening. Kekuatan roh yang bisa dia rasakan saat ini lebih lemah dari nyala petir, dan itu tidak ada bandingannya dengan sambaran petir yang bisa dia tembak menggunakan busur Thunderbolt. Jangan terlalu serakah sekarang. Mari kita mulai dengan kon. Mari kita lanjutkan ini sedikit lagi, sela Eugene. Dia belum sepenuhnya mengendalikannya, tetapi kepercayaan dirinya tidak berdasar. Kontrol mana Eugene sangat bagus bahkan Sienna pun mengakuinya. Roh petir yang menjawabnya dari dalam api petir adalah roh primal. Dan roh primal adalah bentuk lain dari mana. Eugene tidak bisa merasakan roh primal secara normal, tapi kali ini, roh primal ditangkap menggunakan biji olahan ini. Lebih dari mungkin baginya untuk merasakan dan mengendalikannya seperti yang dia lakukan dengan mana. Saat formula api putih beredar, inti miliknya berputar lebih cepat. Ledakan meledakkan bagian dalam tubuh Eugene, memperkuat mana miliknya. Nyala api yang melilit tubuhnya berubah menjadi biru langit yang sempurna. Saat Eugene melanjutkan dengan mengendalikan nyala api, nyala biru dan petir bercampur. Nyala api berkobar dan mana tersebar. Menggunakan formula api putih, Eugene menarik keduanya ke dalam tubuhnya, membiarkan mereka mengalir di dalam intinya tanpa membuang energi. Melkit tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya melihat pemandangan yang terbentang di depan matanya. Apakah tidak apa-apa melakukan itu? Aku tidak tahu. Apalagi mencoba melakukan sesuatu seperti itu sendiri, Melkit bahkan tidak pernah berpikir itu mungkin. Selain itu, bukan itu sebabnya dia menciptakan nyala api sejak awal. Hei, kau baik-baik saja, apakah tidak sakit? Eugene tidak menjawab. Sambil menggertakkan giginya, dia hanya memelototi nyala petir. Cahaya menghalangi pandangannya. Saat dia melanjutkan untuk menekannya, nyala petir menjadi semakin kecil. Sebaliknya, setiap kali formula api putih membuat mana miliknya meledak, api petir membengkak. Melkit. Levin melihat Eugene melalui mata Melkit. Siapa pria itu? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin mengendalikan roh primal seperti itu? Keterkejutan Levin bisa dimengerti. Roh primal adalah esensi murni. Itu lebih lemah dari roh kelas rendah, tapi tidak kehilangan dirinya bahkan sebelum kekuatan roh kelas tinggi. Setiap roh di dunia ini pernah menjadi roh primal, dan itu juga berlaku untuk Raja Roh. Melkit. Aku tidak tahu, jadi berhentilah meneleponku. Tidak, aku tidak mencoba menanyakan apapun padamu, kami hanya teralihkan. Apa? Penghalang runtuh. Terkejut, Melkit mengangkat kepalanya. Seperti yang dikatakan Levin, penghalang yang dia buat untuk mencegah api petir menjadi liar sekarang retak karena tidak mampu menahan kekuatan yang bergerak di sekitar tempat ini. Kupikir itu sesuatu yang serius. Aku hanya perlu membuat yang lain, bukan? Tidak, biarkan sebentar. Saat Melkit mencoba menyusun kembali sihirnya, Levin menghentikannya. Mengapa? Lihat retakannya. Suara Levin bergetar. Tidak dapat memahami suaranya yang bergetar, Melkit menatap retakan itu. Tidak butuh waktu lama untuk matanya terbuka lebar karena terkejut. Roh pohon dunia merespons petir. Petir merembes masuk melalui celah-celah. Itu bergabung atas kemauannya sendiri ke dalam api petir dan didorong ke dalam tubuh Eugene oleh formula api putih. Apa? Melkit berbicara dengan gagap.
Gemuruh. Petir itu meledak.